Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you always a good condition ya, in any time and anywhere you stay. Okay, well, come back with your English teacher, Miss Rena. Hari ini kita akan belajar tentang expression. Expression yang hari ini kita akan bahas adalah ada dua. Yang pertama adalah expression ability, yang kedua adalah expression willingness. Ya, kalian sudah siap untuk belajar bahasa Inggris hari ini? Are you ready for studying this today? Sudah siapkah? Nah, Miss Rena di sini akan menampilkan video tentang dua expression. Ya, tadi Miss Rena sudah sebutkan. Yang pertama, the first is the ability expression, and the second is the willingness expression. Oke, silakan simak dan tonton videonya. And willingness. Ability or capability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Untuk mengekspresikan kemampuan dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan model can, will, atau be able yang artinya dapat atau bisa. Jadi untuk mengungkapkan kemampuan seseorang ini, kita menggunakan tiga kata, yaitu can bisa, atau menggunakan could bisa, atau menggunakan be able. Can yang berarti dapat atau bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Di sini ada tiga formula atau tiga rumus yang digunakan dalam can, yaitu kalimat positif, kemudian kalimat negatif atau negative form, dan kalimat tanya atau interrogative form. Sekarang kita bahas satu persatu. Kalimat positif, to express ability or able to do something. Jadi dalam kalimat positif ini mengungkapkan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Rumusnya subject plus can plus verb 1. Nah, di sini kita bisa lihat ini contohnya ada orang menyanyi. Sita can sing pop music well. Sita bisa menyanyikan lagu pop dengan baik. Sita di sini sebagai subjek, kemudian can sesuai rumusnya, modelnya, kemudian sing itu verb 1, pop music itu objek, dan well itu kata keterangan. Kalimat negatif itu menyatakan inability or not able to do something. Jadi menyatakan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Patternnya atau contohnya itu ada subjek plus can plus not plus verb 1. Di example kita di sini bisa lihat ada anak berlari. My brother cannot run fast. Adikku tidak bisa berlari dengan cepat. My brother, subjek, kemudian can, rumusnya, kemudian ini ada not, kemudian ada verb 1-nya run. Rumus yang ketiga itu kalimat tanya atau interrogative sentence, yaitu asking someone's capability. Jadi kalimat tanya di sini itu untuk menanyakan kemampuan seseorang. Patternnya can plus subject plus verb 1 plus question mark. Jangan lupa di sini karena kalimat tanya maka harus ada tanda tanyanya. Di sini contohnya ada percakapan dua orang antara ibu dan anak. Can you do this exercise, dear? Apakah kamu bisa mengerjakan soalnya, sayang? Yes, I can, ma'am. Ya, Bu, saya bisa. Jadi, can you do the exercise itu menanyakan kemampuan seseorang.
atau capability. Yes, I can, Mom. Itu menyatakan saya mampu atau saya bisa melakukannya. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang penggunaan can atau could tadi, sekarang kita beralih ke willingness. Nah, apa itu willingness? Willingness berarti kesediaan atau kemauan untuk melakukan sesuatu. Jadi, kalau tadi kita menggunakan can untuk menyatakan kemampuan seseorang, sedangkan di willingness itu menyatakan kemauan atau kesediaan. Untuk menyatakan itu, maksudnya kesediaan atau kemauan itu, kita dapat menggunakan modal will atau would yang mempunyai arti akan atau mau atau bersedia. Jadi model yang digunakan untuk saya mau apa, itu will atau would. Nah, di sini will dan would memiliki kesamaan dalam penggunaannya. Hanya saja perbedaannya adalah will digunakan untuk bentuk present tense atau sekarang, sedangkan would untuk bentuk lampau atau past. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita ulas satu persatu rumusnya. Di sini juga ada 3 rumus, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya atau interrogatif. Untuk kalimat positif, patternnya subject plus will atau would plus verb 1. Contohnya di sini, I will do my homework. Aku akan mengerjakan PR-ku. Jadi ada subjek, kemudian di sini saya menggunakan will, kemudian verb 1-nya, do my homework sebagai objek. Kemudian contoh yang kedua, I will go to the bookstore. Ini juga sama, di sini saya menggunakan will. Aku akan pergi ke toko buku. Kalimat negatif, patternnya subject plus will atau would plus not plus verb 1. Jadi di sini jika tidak mau atau dalam bentuk kalimat negatif itu ditambah dengan not, artinya dia tidak mau melakukan sesuatu itu. Example-nya, he will not go hiking mountain. Dia tidak akan mendaki gunung. Nah, di sini jelas ada subjek, kemudian will, kemudian not, dan verb 1-nya. Ini di sini ada not-nya karena kalimat negatif. Selanjutnya kalimat tanya. Ini menyatakan apakah seseorang itu bersedia atau mau melakukan sesuatu. Patternnya atau polanya will atau would plus subject plus verb 1 plus question mark. Jadi karena kalimat tanya otomatis harus menggunakan tanda tanya di belakangnya. Example in dialogue. Ima, will Tina go to the party with Andra tonight? Reva, no, she will not, or she won't. Jadi kalau misalnya di sini, apakah Tina mau pergi ke pesta dengan Andra nanti malam? Jawabannya, apabila dia yes, jawabannya iya, maka jawabannya yes, she will. Jika tidak atau menolak, no, she will not, atau bisa ditulis no, she won't. Boleh. Nah, berikut kita lihat contoh dialognya. Kikan, where are you going now? I'm going to meet a friend to practice dancing. Going to practice dancing? Yeah. I have to perform a farewell party next week. It sounds great. Are you capable of dancing? I'm pretty good at the dance. What about you?
I'm able to play guitar. I also can play violin. That's great. Jadi di sini apa yang mereka bicarakan? Hana bertanya, Kikan, kamu mau kemana sekarang? Saya akan bertemu dengan seseorang, teman, untuk berlatih menari. Berlatih menari? Ya, aku harus tampil di pesta perpisahan minggu depan. Wah, kelihatannya menarik ya. Jadi kamu bisa menari? Wah, aku cukup bagus dalam menari. Bagaimana dengan kamu? Aku bisa bermain gitar dan aku juga bisa bermain biola. That's great. Bagus. Nah, tadi kalian sudah menyimakkan videonya tentang expression, ability, and willingness. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. I think enough. Keep spirit ya. Don't forget you study at home. Have a nice day. See you next time and see you another time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.